dalam penerapan implementasi mereka, kita harus memahami konsep daripada implementasi kurikulum merdeka tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya adalah dasar kebijakan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, kemudian pada KI itu kita sebut dengan CP, kemudian KD LPP tujuan pembelajaran, kemudian silabus kita sebut dengan HTP tujuan pembelajaran. Kemudian ada lagi proyek pembuatan program belajar Pancasila pada kurikulum merdeka atau di kurikulum merdeka masih kita sebut dengan aktualisasi mampu dalam kelas pada kurikulum merdeka kita sebut dengan fase. Kemudian kurikulum merdeka ini menyusun alur daripada kurikulum merdeka, yaitu capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian tujuan capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan capaian pembelajaran, kemudian modul pembelajaran, dan media pembelajaran. Selanjutnya kita akan menentukan langkah-langkah dalam merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Hal yang dipersiapkan untuk menyusun tujuan pembelajaran ada beberapa poin. Jadi harus kita persiapkan agar kita siap menyusun. Yang pertama yaitu identifikasi kompetensi pada capaian pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, identifikasi konten pembelajaran pada capaian pembelajaran. Kemudian komponen umum, kompetensi ditambah konten ditambah variasi. Jadi capaian pembelajaran untuk di sini kita akan mengambil dasar kejuruan, yaitu dasar desain komunikasi visual. Di sini kita sebut elemen. Elemennya yaitu profil teknopreneur, peluang usaha atau pekerjaan, profesi bidang desain komunikasi visual. Kemudian capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang mampu membaca peluang pasar dan usaha untuk membangun visi dan passion, serta melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek. Kemudian kompetensinya yaitu memahami, melakukan konten, pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual dan pembelajaran berbasis proyek nyata. Selanjutnya elemen pada materi desain komunikasi visual yaitu profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi bidang desain komunikasi visual. Kemudian capaian pembelajarannya pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang mampu membaca peluang pasar dan usaha untuk membangun visi dan passion, serta melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek. Kemudian
Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual. Peserta didik dapat melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi dasar desain komunikasi visual, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual. Kemudian tujuan capaian pembelajarannya, peserta didik dapat menyebutkan pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual. Kemudian kedua, peserta didik mampu memahami pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat melakukan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Tujuan capaian pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pekerjaan atau profesi dalam bidang desain komunikasi visual dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang mampu membaca peluang pasar dan usaha untuk membangun visi dan passion. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. Selanjutnya kita akan lihat taksonomi Bloom. Di sini akan kita lihat tingkatan atau level kognitif pengetahuan yang akan dicapai, yaitu terdiri dari C1 pengetahuan, C2 itu pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 itu sudah kreasi atau membuat. Demikian penyampaian terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka pada SMK Negeri 1 Maratalang. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.